name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus yang memberi hidup, memerdekakan kita dalam Kristus. Ia mengaruniakan bagi setiap kita kemerdekaan dari dosa dan maut. Hiduplah sebagai orang merdeka, Karena kita telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus berarti yang diurapi Roh Kudus. Ia merupakan suatu janji. Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Ia membawa pertolongan, pemulihan, Pembebasan pelepasan Dan kemerdekaan. untuk Anda. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkit Indonesia. Indonesia bagi mulia Tuhan. Merdeka. Shalom saudara, bersyukur kalau hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama beribadah secara online. Oh iya, kita satu hari lagi menjelang perayaan hari kemerdekaan bangsa dan negara kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Merdeka! Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, kita telah dimerdekakan. Amin. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan pulihkan segala sesuatunya. Dia akan memulihkan bangsa kita, bangsa yang kita kasihi, Indonesia. Mari kita terus senantiasa berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan dari setiap problem yang ada, masalah yang dihadapi. Kita percaya bangsa kita akan dipulihkan, dan semua karena kuasa Roh Kudus. Terus senantiasa berdoa kepada Tuhan, sebab doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur sebab kuasa-Mu nyata atas kami, kuasa-Mu nyata atas bangsa Indonesia. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami, dimanapun kami berada saat ini,
Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia dipulihkan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau yang melawat kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Oh Tuhan, terima kasih dan hadirat-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami disembuhkan, kami dipenuhkan sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Allah Roh Kudus ambil alih jalannya ibadah Tuhan, dimanapun kami berada, apapun fasilitas yang kami gunakan, Engkau yang melawat segala sesuatunya, Engkau yang mengurapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sebab Dia Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Mari kita mengangkat puji-pujian bagi Dia. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan
kasih Tuhan untuk negara kami Indonesia yang genap merdeka 75 tahun. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan jajarannya. Berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk membawa Indonesia menjadi negara adil dan makmur. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin dan jajarannya. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk membantu Presiden. Kami berdoa berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Tuhan tolong pemerintahan kami, berkati para tenaga medis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia akan resepsi dalam resesi. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga Indonesia diselamatkan, Indonesia dilindungi, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa kami hari ini ya Tuhan, penuhi Indonesia dengan kemuliaan. Pulihkan Indonesia, nyatakan belas kasihan atas bangsa kami Indonesia. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi Roh mulai memerdekakan kami. Roh Kudus, Engkau hadir saat ini, membebaskan setiap yang terbelenggu, melepaskan setiap jiwa yang terikat, membangkitkan yang lemah. Roh Kudus, kami buka hati kami saat ini. Roh Kudus hadir di sini, menjamah hati yang terluka. Roh Kudus hadir di sini, lepaskan jiwa yang terbelenggu. Ku buka hatiku untuk jamahan-Mu. Ku buka hatiku untuk lawatan-Mu. Pimpinlah langkahku dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah hidupku, ku berserah hanya padamu. Roh Kudus hadir di sini, menjamah hati yang terluka. Roh Kudus hadir di sini, lepaskan jiwa yang terbelenggu. Ku buka hatiku untuk jamahan-Mu. Ku buka hatiku untuk lawatan-Mu. Pimpinlah langkahku dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah hidupku, ku berserah
Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seluruh sekalian alam. Jemaat pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur kita dipersatukan lagi kembali dalam kebaktian ini untuk menghadapi tahun-tahun di depan kami, juga untuk menghadapi ulang tahun daripada Republik Indonesia yang ke-75. Maka hari ini firman Tuhan akan menyampaikan kepada kita tentang kemerdekaan dalam roh. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Maka kita juga dimerdekakan, dibebaskan oleh Roh Kudus. Ya. Independent and free. Merdeka dan bebas. Roh Kudus membebaskan kita. Maka di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Dengar baik-baik. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Itu Roh Kudus. Makanya kalau kita diurapi Roh Kudus, tidak ada penghukuman bagi kita, tidak akan masuk neraka. Tidak ada penghukuman bagi kita yang diurapi Roh Kudus. Makanya saya selalu katakan, kita bersyukur dan gereja ini gereja yang terus mesti diurapi Roh Kudus, dan kita setiap kali kebaktian selalu diurapi Roh Kudus, kita selalu penuh Roh Kudus, tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di Kristus, karena Roh Kudus yang mengurapi kita. Roh Kuduslah yang memerdekakan kita semua kutuk dosa dan kutuk maut. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan ada roh, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus memerdekakan kita semua, kutuk dosa dan kutuk maut. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung itulah selubung tradisi. Jadi masih banyak orang Kristen, katanya sudah Kristen, tapi masih diselubungi oleh tradisi. Nah itu dia. Nah ini yang membuat dia tidak bisa bertumbuh dalam iman. Karena dia selalu terikat sama tradisi-tradisi. Contoh, tradisi itu bikinan manusia. Kalau firman Tuhan adalah Allah, ingat. Firman Tuhan adalah Allah. Tradisi itu bikinan manusia. Lebih tinggi firman Allah daripada tradisi. Maka jangan kita ikuti tradisi. Ikuti saja firman Tuhan. Kalau kita ikut tradisi, tidak akan bertumbuh dalam iman. Iman berasal dari firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 7, ayat 7, 8, dan 9. Tuhan Yesus mencela orang-orang yang terikat pada tradisi. Tradisi bikinan manusia. Markus 7 ayat 7, 8, dan 9. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus bilang, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan Yesus bilang, percuma mereka beribadah kepada Tuhan Yesus. Percuma jadi orang Kristen. Karena mereka mengajarkan ajaran yang diajarkan manusia, itu tradisi. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Firman Allah kamu abaikan untuk berpegang pada tradisi. Nah ini dia. Terlalu banyak berpegang pada tradisi sehingga dia melanggar firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh kamu pandai mengesampingkan firman Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Sungguh kamu pandai mengesampingkan firman Tuhan supaya kamu bisa melakukan tradisimu. Banyak anak-anak Tuhan tidak mau taat pada firman Tuhan. Dia mau tradisi. Setiap kali menghadapi tradisi, seolah-olah jangan bawa firman Tuhan. Yang penting tradisi. Tradisi itu bikinan manusia. Kalau firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kita tidak boleh mengesampingkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yaitu Roh Kudus,
yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, Tuhan akan membebaskan, mentahirkan kita, semua kenajisan kita, dari semua berhala-berhala kita, dari semua tradisi kita. Roh Kudus akan membebaskan kita semua berhala, dari semua tradisi, semua ikatan-ikatan. Karena di mana Roh Kudus di situ ada kemerdekaan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Ini yang memperhambakan manusia, yang memperhamba manusia adalah kedagingan. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah dimerdekakan Roh Kudus, jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan daripada tradisi-tradisi atau kedagingan-kedagingan bikinan manusia. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Memang kita sudah merdeka, tapi jangan kita pakai kemerdekaan untuk melakukan dosa. Melainkan kita harus melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah. Ayat yang ke-21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk surga. Kalau kita masih diperhamba oleh kedagingan kita, kedagingan, maka jangan sekali-kali kita diperhamba oleh kedagingan. Kedagingan itu adalah di dalam ayat yang ke-19 tadi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Jadi nggak boleh kita cabul-cabul lagi. Kecemaran, hawa nafsu, itu semua daging. Penyembahan berhala, itu daging semua. Sihir, perseteruan atau permusuhan, itu kedagingan semua itu. Perselisihan, tuh, itu kedagingan. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, itu semua kedagingan semua itu. Percideraan, roh pemecah, tuh, kedagingan semua itu. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, itu semua kedagingan. Maka Tuhan bilang, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Paulus bilang, dulu saya lakukan itu, tapi saya sudah bebas dari semua kedagingan itu, roh-roh kedagingan itu. Ya. Sekarang kita harus benar-benar hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Dengar baik-baik. Semua firman tentang kemerdekaan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati di sini berarti mati yang kedua. Mati yang kedua itu adalah neraka. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati yang kedua masuk neraka. Kalau kita orang Kristen hidup dalam kedagingan tadi, kedagingan, kita pasti masuk neraka. Lautan api dan belerang. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Hanya Roh Kudus yang bisa mematikan perbuatan daging kita. Kedagingan kita hanya bisa dimatikan oleh Roh Kudus. Dan semua orang dipimpin Roh Allah disebut anak Allah. Baru kita disebut anak Allah. Banyak orang Kristen bilang saya anak Allah. Tahu-tahunya bukan. Dia anak kedagingan. Yang disebut anak Allah adalah orang Kristen yang terus diurapi Roh Kudus. Roh Kudus mematikan kedagingannya. Dan dia dipimpin Roh Kudus, maka disebut anak Allah. Jadi tidak semua orang Kristen disebut anak Allah. Kalau Anda mau disebut anak Allah, Anda harus
rajin terus-menerus minta diurapi Roh Kudus. Minta terus supaya diurapi Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memenuhi kita. Seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen harus selalu penuh Roh Kudus. Kalau kita terus diurapi Roh Kudus mematikan semua kedagingan kita. Dimatikan, sehingga kita penuh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, baru kita sebut anak-anak Allah. Perhatikan ini firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan atau rakus yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi rakus itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya orang Kristen yang rakus gelojo itu sama dengan penyembahan berhala dia. Kita nggak boleh rakus. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau kita hidup dalam kedagingan, murka Allah turun pada kita. Marah sekali Tuhan kepada kita. Kita nggak boleh hidup dalam kedagingan sebagai orang Kristen. Kita harus hidup dalam roh. Biarkan kita harus terus diurapi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan terus mematikan semua kedagingan kita. Sifat dunia dimatikan Roh Kudus. Baru kita hidup dalam roh, dipimpin Roh Kudus, disebut anak-anak Allah. Galatia pasal 5 ayat 24. Perhatikan baik-baik. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita itu milik Kristus, kita telah menyelipkan segala daging dan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Kita harus sudah mau menyelipkan itu. Tidak ada lagi menguasai kita. Sudah diselipkan berarti dimatikan, tidak punya kekuasaan lagi. Karena Roh Kudus yang mematikan semua itu. Maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita masuk pada bagian yang terakhir. Dalam Efesus yang pertama. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan semua yang Allah sediakan bagi kita untuk menyempurnakan iman pengharapan kasih kita selama kita di dunia ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengerulkan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Makanya kalau kita penuh Roh Kudus, Tuhan jamin hidup kita di dunia, Tuhan jamin hidup kita di surga. Itulah nasihatnya kita dipenuhi Roh Kudus. Makanya Paulus katakan, hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu dijamin oleh Tuhan baik di bumi maupun di surga. Nggak usah takut kita. 2 Korintus 1 ayat 20, 21 dan 22. Dengar baik-baik. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebab kita katakan amin. Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Kalau kita diurapi Roh Kudus, Allah bilang ya. Pasti ya. Untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu dia. Pokoknya kalau Roh Kudus turun memenuhi Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Percayalah itu. Kita berdoa juga untuk bangsa kita ini dalam ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kita doakan bangsa negara kita. Sebab negara kita yang sudah merdeka ini dimerdekakan, bukan hanya kemerdekaan secara organisasi, tapi kemerdekaan di dalam roh, supaya Roh Kudus dicurahkan di atas Indonesia. Ya. The Holy Spirit will come down. Indonesia will revive. Indonesia will revive.
Indonesia will revive. The Holy Spirit will come down. Indonesia will revive. Kalau Roh Kudus turun ke atas Indonesia, akan terjadi kembangunan rohani di Indonesia. Doakan Indonesia. Indonesia pasti diberkati Tuhan. Ya, Indonesia diberkati. The Holy Spirit will come down. Indonesia will revive. Pasti terjadi kembangunan di Indonesia. Maka saya minta jemaat Tuhan, kita doakan bangsa kita Indonesia. Jangan jelek-jelekkan bangsa Indonesia. Right or wrong, my country. Pokoknya benar atau salah itu negara saya. Kita doakan Indonesia, doakan presiden, doakan semua pejabat, supaya kita diberkati. Firman Tuhan katakan, doakan di negara di mana kamu pergi. Karena kesejahteraan negara itu adalah kesejahteraan kamu. Kalau kita mau sejahtera, kita doakan supaya Indonesia diberkati sejahtera. Maka kita juga umat Tuhan sejahtera. Hanya Roh Kudus yang sanggup membuat semua itu berhasil. Karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Allah sediakan bagi kita di bumi dan di surga. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kasih. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Hosana, Hosana, Hosana. Bapa, kami sangat bersyukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, bahwa Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kami di bumi dan di surga, supaya kami selalu penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membebaskan kami semua kutuk dosa dan kutuk maut. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus mengurapi kami dengan Roh Kudus. Maka kami rindu terus menerus diurapi dengan Roh Kudus. Kami terus minta kepada Tuhan Yesus, supaya Engkau terus mencurahkan Roh Kudus kepada kami, kepada anak-anak cucu kami, supaya kami semua dipenuhi Roh Kudus. Agar kami hidup dan melalui dipimpin Roh Kudus, maka semua rencana Bapa di dalam kami di bumi dan surga semua terlaksana. Karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi di bumi dan di surga. Tuhan sudah jamin, kalau kami penuh Roh Kudus, pasti kami diangkat pada saat pengangkatan. Pasti kami masuk surga. Karena Roh Kudus adalah jaminan bagi kami. Kalau kami penuh Roh Kudus, tidak ada lagi penghukuman bagi kami. Tidak ada lagi hukuman neraka. Tidak ada. Kami bebas dari hukuman neraka. Semua itu karena Roh Kudus. Itu jasa Roh Kudus. Dan kami berdoa supaya negara kami juga diurapi dengan Roh Kudus. Terjadi kebangunan rohani di Indonesia ini. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami semuanya. Kami mohon tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu tentang kemerdekaan roh itu dalam roh hati kami semuanya. Roh Kudus, ingatkan kami semua firman-Mu ini, supaya Roh Kudus menolong kami selalu penuh Roh Kudus, berjalan roh, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu mematikan semua kedagingan kami, sifat dunia kami, dimatikan Roh Kudus, supaya kami berkenan pada menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami haus, kami rindu diurapi Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, saya minta kita semua angkat tangan. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus mereka yang meminta. Mari kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tuhan berjanji pasti Tuhan berikan kita Roh Kudus. Angkat tanganmu ke atas. Allah pembalap kata kontara memang Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ikut kebaktian ini, kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, memenuhi, membaptis, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, tidak terbatas, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu, mengubah kami jadi manusia lain, berhasil memberikan kami karunia roh dan kuasa diri saksi Kristus. Allah pembalapkan terma, oh Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun, bagikan tiupan angin yang sangat kencang, bagikan lidah-lidah api hingga atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus. Terima Hosana pemana katakan urapan mana katakan karena ada nama ina menafi mana katakan koresana ulah pemana katakan Hosana ina menafi mana katakan remai pemana katakan sana ulah pemana ina menafi mana katakan urapan mana katakan nama haleluya Hosana haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh baik kepada kami.
Engkau sungguh baik kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menolong kami, yang selalu memenuhi kami. Sebab kami hidup benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan Roh Kudus. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, supaya kami nanti memperoleh berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Angkat terus tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia roh dan kuasa untuk jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana, haleluya. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom aleichem. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.